Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Ramawati. Kali ini saya akan membahas tentang Front Pembela Islam atau disebut FPI. Sejarah berdirinya FPI pertama kali berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat. Tujuan awal pembentukan FPI adalah yang pertama untuk memberhentikan penderitaan panjang umat Islam akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Yang kedua, adanya kewajiban bagi umat muslim untuk menjaga martabat Islam. Yang ketiga, adanya kewajiban muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Materi selanjutnya adalah kontroversi sepak terjang FPI sebagai sebuah ormas. Pada tahun 2008, FPI pernah bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan Habib Rizik akhirnya dipenjara 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti telah melakukan perbuatan penghasutan. Kedua, pada tahun 2013, FPI menyerukan masyarakat Bali agar kontes Miss World 2013 tidak jadi diselenggarakan. Dan yang ketiga adalah aksi bela Islam. FPI membentuk gerakan untuk menuntut penangkapan Ahok yang dinilai telah melakukan penodaan agama. Materi ketiga adalah posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Menurut pengamat politik Ubaidillah Badrun, FPI sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan nahi mungkar, karena peran ini harus ada dalam demokrasi yang sehat. Tapi menurut Habib Rizik, dirinya bukanlah sebuah oposisi pemerintah, melainkan sebagai ulama yang memiliki sikap proporsional dalam dunia politik. Materi selanjutnya adalah momen kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi dan kegaduhan yang ditimbulkan. Pertama, kerumunan di bandara. Banyaknya anggota FPI yang menjemput Habib Rizik di bandara. Akses ke bandara akhirnya lumpuh selama berjam-jam dan menunda keberangkatan lebih dari 100 penerbangan. Yang kedua, banyaknya pengikut FPI yang berkumpul pada peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh Habib Rizik dan pernikahan Putri Rizik pada hari Sabtu 14 November 2020 menyebabkan klaster baru di Petamburan, Jakarta. Materi selanjutnya adalah peristiwa kilometer 50 FPI versus polisi. Pada masalah ini, polisi dan FPI memiliki statement yang berbeda. Menurut polisi, penembakan terhadap 6 orang anggota FPI itu dilakukan karena mereka menyerang polisi. Sedangkan menurut FPI sendiri, ke-6 orang anggota itu tidak membawa senjata tajam dan senjata api. FPI membantah bahwa anggota menyerang polisi. Materi selanjutnya adalah keputusan pemerintah membubarkan FPI. Akhirnya pemerintah memutuskan membubarkan FPI tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian dan lembaga yang terbit pada 30 Desember 2020. Alasan pembubaran FPI yang tertuang dalam SKB ialah yang pertama, surat keterangan terdaftar atau SKI FPI belum diperpanjang pada tanggal 20 Juni 2019. Yang kedua, sejumlah pengurus FPI terlibat dalam terorisme dan tindak pidana umum lainnya. Yang ketiga, FPI kerap melakukan sweeping di tengah masyarakat, padahal hal ini merupakan kewajiban dari penegak hukum dan bukan urusan FPI. Materi terakhir yang saya akan bahas adalah pro kontra pembubaran ormas. Kaitannya dengan kemunduran demokrasi. Sebagai masyarakat yang pro, menganggap FPI memang organisasi masyarakat yang sangat sering membuat kerusuhan di tengah masyarakat. Dan FPI sering menempatkan dirinya sebagai pemilik kebenaran sehingga standar, nilai, dan normanya harus selalu diikuti oleh seluruh masyarakat. Sedangkan sebagai masyarakat yang kontra dengan pembubaran FPI ini menganggap bahwa pemerintah terlalu berpolitik berhadapan dengan FPI, padahal FPI juga sering melakukan berbagai aksi kemanusiaan. Hubungannya dengan kemunduran demokrasi adalah Amnesty International Indonesia menilai bahwa pembubaran FPI ini telah melanggar hak berserikat serta berekspresi, karena pembubaran FPI tidak melalui jalur pengadilan. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu saya dapat menambah ilmu pengetahuan para pendengar.